Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa adkhilni fi rahmatika fi salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serak teh ya cairnya bulan puasa mah. Pamali ya. Ibu anu pipi hormat kumaha dalam mangsa dayana. Sehat. Alhamdulillah, hari yang ke berapa sekarang Bu? Hari yang ke 18. Ada juga yang 19, ada juga yang 15 ya. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Atau ada yang udah batal? Udah ada pasti? Belum Bu ya? Alhamdulillah. Ya kita sambil berpuasa, kita pun tetap hadir ke majelis ilmu ini. Dan sekarang sepertinya ini komposisi lengkap ya Bu ya? Penuh ini. Biasanya kan kosong nih, sekarang udah penuh nih. Alhamdulillah. Wajah-wajah yang dulu nggak ada sekarang hadir lagi. Terus Bu ya, alhamdulillah. Terus sampai menjelang 2 hari kiamat masih tetap ngaji Bu ya. Jangan sampai libur. Bu sekalian, baik pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah motivasi diri ya. Motivasi itu dorongan kepada kita agar kita selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Selalu energik, semangat. Karena kadang-kadang kita ada jiwa yang lelah, mudah lelah, capek, mau sholat males, sholat taraweh. Cuma 3 malam tuh taraweh itu ramenya. 3 malam waduh sampai dipasang karpet. Terpal dipasang penuh semuanya. Masjid penuh. Sekarang pertengahan puasa tinggal 1 baris Bu. Yang ibu-ibu tinggal setengah baris. Entah kemana perginya itu. Ke mall. Sibuk lebaran. Ada yang ke Tanah Abang sampai maghrib, pulang-pulang capek, boro-boro mau taraweh Bu. Atau habis bukber lagi Bu, teman SD dulu. SD bukber, teman SMP bukber, teman SMA bukber, teman kuliah bukber, teman senam bukber, teman arisan bukber. Bukber selama Ramadan. Ada yang di Solaria, yang di Teko, yang di Cimol, Ciputra Mall. Sibuk tiap hari, bukber melulu. Akhirnya saat maghribnya telat, tarawehnya boro-boro
Itu. Jadi sekarang kita kadang lelah, capek. Mau ngaji bawaannya males gitu. Ada yang sudah khatam sampai hari ini? Belum. Ada yang sudah 18 juz hari ke-18? Ada. Sibuk masak, sahur, sibuk buka. Wah. Jadi sampai hari ini Ramadannya nggak tahu seperti apa, Bu ya, gitu. Tidak maksimal gitu. Maka untuk membangunkan jiwa-jiwa yang lemah, yang mudah capek, bosan, tidak bersemangat, ada sebuah 3 kata, Bu, tentang Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang paling berharga. Paling berharga, ada nilai di hadapan Allah. Punya nilai dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita pengen punya harga di hadapan Allah, punya di hadapan Allah gimana? Ketika Ramadan itu sibukkan dengan ibadah, bukan beli baju ke Tanah Abang, bukan bikin opak, ranginang, papais, aduh, persiapan mobil di bengkel, ibadahnya kumaha. Ada yang tidak sempat berpuasa. Ada yang tidak berpuasa nggak, Bu, hari ini orang Islam? Banyak sedikit? Banyak. Jadi kalau pengen berharga hadapan Allah, puasalah, berpuasa. Itu punya nilai, tapi kalau nggak puasa, tidak punya harga di hadapan Allah. Dia makhluk yang terhina. Kalau Nabi Daud puasanya 6 bulan, Bu. Nabi Daud 6 bulan puasanya. Selang sehari, Bu ya? Tuh. Umat Nabi Muhammad cuma sebulan dalam setahun. Kenapa nggak bisa sebulan dalam setahun? Ibu milih mana? Puasa Nabi Daud atau puasa Nabi Muhammad? Iya. Nabi Daud berat banget, Bu. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa kan. Oh, itu berat banget. Bagi mereka yang doyan makan, wah, tersiksa ini. Biasanya pagi-pagi udah makan nasi uduk, jam 10 makan nasi warteg, jam 2 makan nasi padang, jam 5 makan mie ayam. Berat itu puasa itu. Makanya puasa itu Allah perintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Tidak beriman tidak kuat. Kemarin saya ke City Market, beneran Pak, karena lagi ngurusin itu bengkel. Di sana udah lebaran, Bu. Udah lebaran ternyata. Di rumah masih puasa, sampai udah lebaran. Yang ngerokok banyak itu. Yang makan Pak Balatak. Anaknya masih muda, sehat itu. Sehat muda. Gagah perkasa lagi. Lagi makan itu. Di balik tirai. Kepalanya nggak ada, kakinya ucang-ucangan. Ini makhluk apa tanpa kepala ada kaki? Dia ternyata kepalanya ada, Bu. Ada teh manis, es kelapa di situ. Gimana itu, Bu ya? Boleh nggak masih muda, sehat, tidak berpuasa? Boleh nggak? Tidak boleh. Memang siapa yang boleh tidak berpuasa? Faman kana minkum marid.
bukan merit, marid. Apa itu marid? Orang yang sakit. Orang yang sakit boleh. Kalau dia berpuasa maka terancam jiwanya. Itu boleh tidak puasa. Tapi makannya jangan di tempat umum, jangan di pinggir jalan. Gak boleh ngumpet di kamar, dikunci rapat-rapat di dalam, jangan ada yang tahu. Anak pun jangan tahu kita lagi makan gitu. Termasuk ibu-ibu yang sedang haid. Itu kan kategorinya kategori sakit, haid, baru melahirkan, menyusui, atau punya anak bayi. Itu boleh. Tapi makan jangan di tempat umum, nggak boleh itu. Mentang-mentang lagi haid, enak aja minum es kelapa muda di pinggir jalan. Itu ada pembatasan ruangan, jangan di tempat umum. Silakan. Jadi kalau dia sakit boleh, tapi tetap harus mengganti pada hari yang lain. Yang kedua, dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Bukan dari sini ke pasar Cikupa, bukan. Itu kan jalan-jalan juga, Bu ya. Sini ke Mardigres itu jalan-jalan juga. Sampai di Mardigres kok haus, lapar gitu kan. Boleh nggak belok ke warteg di Mardigres? Gara-gara lapar masuk ke warteg, menyalakan motor, itu sennya ke kiri terus, katanya ke arah warteg terus motornya. Yang salah bukan motornya, yang nyetirnya. Kenapa arahnya ke warteg terus? Salah masuk gitu motornya. Ya Rob. Jadi hari ini yang tidak puasa banyak banget, Bu ya. Banyak gitu. Anak sekolah, anak SMA tuh, pembagian MBG siang-siang dimakan di jalan. MBG jalan terus bulan puasa, Bu. Sampai di rumah udah habis, Bu. Dikasih susu, jeruk, terus pisang gitu. Ditanya mamanya, mana MBG-nya? Ketinggalan. Padahal habis tadi di jalan sama anaknya. Pas buka mah ikut buka, Bu. Pura-pura lemes itu. Pura-pura sempoyong, padahal tadi di jalan udah makan tadi. Sahur ikut, buka ikut. Ternyata siang-siang pulang sekolah makan dulu. Jadi kenapa jiwa-jiwa seperti itu tidak mau berpuasa? Karena dalam pikirannya Ramadan adalah bulan yang tidak punya harga. Itu. Maka sekarang ubah dulu cara berpikir kita. Seseorang berbuat karena pikirannya gitu. Kalau pikirannya mengatakan itu berharga, Ramadan akan diisi dengan ibadah yang paling baik. Kenapa ada orang yang sholatnya rajin banget, tidak pernah berani tinggal sholat? Kenapa, Ibu? Kenapa? Ada orang yang di awal waktu terus nggak berani meninggalkan satu waktu pun. Karena kata pikirannya sholat adalah sangat penting. Itu sangat penting gitu. Kalau sangat penting maka tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau dalam pikirannya sholat tidak penting, tidak sholat pun tidak apa-apa, nah, udah. Kalau bilang mengatakan kata pikirannya sholat tidak penting tidak apa-apa, ya udah. Subuh tunduh, Ibu ya. Subuh tunduh, memang waktu tidur tunduh. Lohor kalau kamu molor. Asar dahar. Sibuk dahar gitu. Diajak subuh tunduh, lohor malah molor, asar malah sibuk dahar. Waktu sholat isya tuwalakaya. Gimana? Karena pikirannya sholat tidak penting, tidak sholat pun tidak apa-apa. Kalau kata Nabi, satu kali nggak sholat, azabnya 1 hari di neraka. Berapa hari di 1 hari neraka? Sebenarnya 1000 tahun di dunia. Ibu, itu kata Nabi, 1 waktu nggak sholat, 1 hari di neraka.
Di neraka satu hari sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia itu. Lama nggak, Bu? 1000 tahun. Sekarang hidup udah berapa tahun di dunia Ibu sekarang? Ibu udah berapa tahun? Ada 30 tahun Ibu. Itu lama banget, 70 tahun, 60 tahun. Ini 1000 tahun Ibu. Seusia Nabi Nuh alaihissalam. Itu satu waktu itu. Bagaimana kalau 2 waktu? 2 waktu nggak sholat gimana? 2000 tahun. Sehari nggak sholat. 5000 tahun di neraka coba. Sebulan nggak sholat. Ada yang sebulan nggak sholat? Ada nggak orang sholat cuma SMS, sholat maghrib saja? Atau PSDS, persatuan sholat 2 kali setahun. Sholatnya apa? Idul Fitri ada aja 2 kali itu, yang lainnya bablas. Berarti berapa lama di neraka itu Ibu? 365 tahun di udah gosong. Begini kata Nabi, begini kata Rasulullah. Orang yang punya la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu pasti, Bu. Itu pasti. Itu rumusnya. Setiap orang punya iman kepada Allah pasti masuk surga. Yang masalahnya kapan ke surganya? Kapan ke surganya, Ibu? Kapan? Nunggu 20.000 tahun atau 1000 tahun dulu gimana? Orang mau udah masuk surga, ini kucuk datang. Kamu kemana aja selama ini? Kok baru datang? Oh, kami di neraka. Kenapa di neraka begitu lama gitu kan? Kan ada dialog tuh, Bu. Di dalam surah Al-Mudaththir ada dialog. Kata ahli surga, masalah kakum pisakor gitu kan? Kenapa kamu di neraka sakor begitu lama? Iya, kami nunggu kamu kemana? Kamu di neraka sakor terus. Apa jawabannya? Qalam naku minal musholin. Kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat kata itu. Jadi kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Tadi waktu subuh masih tidur, subuh kesiangan, dohor kecapean, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, bablas. Bulan puasa, ente puasa poe-poe aja. Taraweh cuma 1 malam. Ngaji ente sempet, sibuk scroll HP. TikTokan tiap hari sampai pagi sampai sore. Itu begitu. Jadi kata Nabi, setiap orang yang punya la ilaha illallah belum coplok imannya atau coplok, Bu? Tahu nggak coplok, Bu? Oh, copot. Dia belum coplok, bahasa Jepang gitu, Bu. Dia masih la ilaha illallah dalam dirinya, itu pasti ke surga, tapi masalahnya kapan ke surganya gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Dan nanti orang-orang yang rajin berpuasa, Ibu, ada sebuah pintu surga namanya pintu apa? Ada pintu untuk orang-orang yang rajin berpuasa namanya itu. Pintu Ar-Rayyan. Itu nanti Ibu masuk lewat pintu itu, gitu ya. Tapi puasa yang benar-benar berpuasa. Bukan hanya puasa mulut, perut saja. Kalau hanya puasa perut, tidak makan dan minum, itu puasanya anak-anak SD. Anak SD bisa. Tapi puasa yang benar itu yang mana? Kata Al-Ghazali, kan ada 3 kategori puasa, Bu ya. Ada puasa umum, puasa kebanyakan orang, puasa awam itu hanya tidak makan dan minum saja. Yang kedua, puasa yang level 2 apa itu? Puasa mempuasakan indranya. Matanya puasa, Bu. Telinganya puasa, mulutnya puasa, tangannya juga puasa. Ya puasa-puasa, matanya lihat-lihat
yang tidak layak dilihat. Kemaksiatan terbesar adalah maksiat mata. Jadi maksiat itu segitunya adalah mata itu. Semua tindakan kemaksiatan berawal dari mata. Kalau matanya dikendalikan dengan baik, selamat dia. Kenapa pencopet tertarik mencopet? Melihat ada dompet nongol. Itu mata yang melihat awalnya, Bu. Naik bis, ibu-ibu bawa tas, dompetnya nongol doang, deketin, ambil, selesai langsung loncat lewat pintu belakang. Kan awalnya dari melihat dulu. Laki-laki menggoda perempuan, dari mana awalnya? Dari mata. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kaki. Ke hati. Dari hati bisa kemana-mana begitu. Jadi orang yang berpuasa itu tidak hanya tidak makan minum saja, puasakan matanya, puasakan kupingnya, puasakan mulutnya. Tekeng ngomongkeun batur wae, gibah, nyarioskeun nu sanes ibunya. Tahan sekarang mantos gibah. Namimah, tahu namimah ibu? Adu domba, diadu. Adu domba namimah. Ada fitnah itu, atau berkata-kata yang kotor, yang jorok. Anak-anak kecil sekarang sering dengar tuh kata-katanya bagus banget, Bu, anak-anak sekarang, Bu, ya gitu. Isi binatang keluar semua itu, Bu gitu. Saya mohon maaf, ada kata kalimat bego, tolol, bangsat, setan. Anak kecil, Bu, ya. Anak SD. Saya dulu bisa mengalami kalimat begitu. Waktu saya kecil nggak pernah. Tapi sekarang kayaknya kata-kata biasa. Itu dengar dari mana, Bu, ya? Dengar dari teman atau siapa itu? Atau bukan dari orang tuanya? Bukan, ya? Tidak pernah bapak ibu mengajari seperti itu, kan? Itu. Sekali lagi, kalau kita pengen puasa yang baik, rubah cara berpikir kita. Ramadan adalah bulan yang paling berharga. Nah, orang-orang yang berpuasa ibadah Ramadan, maka dia punya harga di hadapan Allah. Tidak berpuasa, tidak laksanakan ibadah Ramadan, dia tidak punya nilai di hadapan Allah. Dia makhluk yang terhina. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Makanya orang-orang yang di Ramadan jadi orang-orang yang mulia. Kalau enggak mengisi Ramadan dengan ibadah, dia bukan orang yang mulia di hadapan Allah. Kalau pengen dimuliakan oleh Allah, maka mari kita Ramadan isi dengan ibadah. Berapa hari lagi kita akan berakhir Ramadan ini, Bu? Masih ada hari, ya, Bu, ya? 12 hari lagi, Bu, ya? Oh iya, masih ada kesempatan untuk kita. Jangan sampai disia-siakan. Kita isi Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jangan disia-siakan, jangan disepelekan. Jangan disepelekan gitu. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sangat istimewa. Belum tentu ketemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ada jaminan, Ibu? Gak ada yang bisa menjamin. Sekarang kita masih ngumpul ngariung gitu. Belum tentu Ramadan depan masih bisa ngumpul seperti ini. Tapi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ngumpul terus, Bu, ya. Diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan. Sehatnya diisi dengan ibadah. Bisa ngaji ke sini setiap hari Ahad. Sekalian, kalau 3 kata itu masuk ke dalam pikiran kita, bulan yang paling berharga, bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa, nah pasti kita akan mengisinya dengan ibadah, dengan sungguh-sungguh, enggak menyepelekan lagi. Sekarang sholatnya di awal waktu. Kamari sholat lohornya jam 2, sekarang mah di awal waktu.
Asarnya kemarin jam 4:30. Sekarang mah di awal waktu. Ramadan adalah sarana mendidik kita selama sebulan, dididik agar semakin membaik, agar berubah diri kita. Perubahannya kemana puasa itu, Ibu? Apa tujuan puasa yang sesungguhnya? Tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama la'allakum tattaqun. Tujuan puasa apa? Adalah kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu harus kita capai tujuan itu gitu. Jangan sampai puasa jalan tiap tahun takwanya udah takwa. Takwa bukan dibentak sama istri tua, bukan. Takwa dibentak malah ketawa, bukan juga. Ada pasangan takwa, suami Batak, istrinya Jawa, pasangan takwa. Pasangan takwa, Batak Jawa. Bukan itu yang dimaksud. Takwa itu pribadi yang taat kepada Allah. Taat, disuruh nurut aja udah, nurut aja. Sekarang nurut nggak kepada Allah? Nurut, Bu ya. Disuruh sholat, hayya ala sholat, langsung. Lagi goreng telur, selesaikan. Lagi nyetrika, dengar azan di masjid, udah selesaikan. Lagi nyese, selesai. Lagi bikin peye, lagi nyusuin anak kesimpan dulu gitu. Lagi nimang-nimang suami, tendang dulu suami. Sibuk nimang-nimang suami karena pengantin baru ya. Pengantin baru udah lama. Iya, kita harus mencapai tujuan puasa, harus tercapai tujuan puasa itu. Takwa enggak. 50 tahun Ramadan hadir, enggak takwa gitu. Enggak berubah sholatnya, enggak berubah, tidak pernah ngaji sebagainya. Ibu sekalian, jadi mari kita isi Ramadan yang tinggal beberapa hari dengan ibadah itu. Dan itu bukan ibadah tunggal puasa itu, Bu. Bukan hanya puasa saja, juga harus diikut yang lain. Ibu sekalian, saya tanya sekarang, kenapa Ramadan dikatakan bulan yang berharga, mulia dan istimewa? Nah, yang pertama adalah di Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Ibu mangga dibuka Al-Qurannya, Al-Baqarah ayat 185. Jadi kenapa Ramadan dikatakan bulan istimewa? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak turun, betul istimewa Ramadan itu. Dan boleh jadi puasa bukan di bulan Ramadan. Jadi kalau Quran turunnya bulan Rajab, berarti nanti boleh jadi puasa itu bulan Rajab. Karena ada Ramadan di situ, ada Quran diturunkan gitu. Udah, Bu, dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an ya, stop. Tidak dulu. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan. Jadi bulan yang Quran sebutan cuma satu bulan, Ramadan saja, yang lainnya nggak disebut. Syahrul Ramadan. Kenapa Ramadan? Unzila. Apa unzila, Bu? Diturunkan. Fihi, di dalamnya. Apa yang turunkan di situ? Adalah Al-Quran.
Kenapa Quran diturunkan? Hudalinas, menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi seluruh manusia, bukan hanya orang Islam, seluruh manusia. Terus wabayinati minal huda, dan penjelasan petunjuk itu, serta Al-Furqan sebagai pembeda. Al-Quran aturkan sebagai satu, sebagai Al-Huda, petunjuk, pedoman hidup, panduan hidup, sebagai guidance, pembimbing hidup kita. Kita harus ikuti Quran hidup ini, jangan mengikuti kitab-kitab yang lainnya. Yang kedua, sebagai bayinat, penjelasan dari petunjuk itu. Nanti ada rinci, Bu, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, seperti apa bentuknya, bagaimana hubungan dengan manusia, apa bentuknya, dijelaskan dalam Quran itu. Yang ketiga, apa sebagai apa? Al-Quran sebagai Al-Furqan. Apa Furqan itu? Sebagai pembeda, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Al-Quran jelaskan secara rinci di situ, Ibu. Itu dijelaskan secara rinci mana yang halal itu, mana yang haram. Allah jelaskan dalam Quran itu. Makanan mana yang halal, mana yang Allah jelaskan. Tidak semua dimakan, Ibu. Ada yang diharamkan, gitu. Perbuatan ada, tidak semua dibolehkan, ada yang diharamkan. Seperti Allah mengharamkan judi, nggak boleh. Mengharamkan minuman keras, nggak boleh. Memakan bangkai, nggak boleh. Memakan darah, nggak boleh. Ada dijelaskan juga. Termasuk kata Allah dalam Quran, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli boleh, riba itu nggak boleh. Ibu tahu riba? Riba artinya apa? Riba artinya tambahan. Saya pinjam ke ibu 10.000. Kata ibu, boleh Pak, nanti tolong tambahin. Jadi 10.000, jadi 11.000. Itu udah riba yang 1.000-nya. Itu udah riba, nggak boleh. Kalau ngasih pinjaman udah aja, ikhlas aja. Jadi kalau memang satu waktu ketika mengembalikan orang itu baik hati, pengen menambah, boleh silakan. Yang penting tidak diperjanjikan sebelumnya. Kalau nggak ada perjanjian itu hal haram. Tapi kalau nggak ada perjanjian sebelumnya, kita pinjam 1 miliar, kita tertolong, kita bisa bikin kontrakan. Untungnya ternyata banyak banget tuh. Terima kasih, kasih 100 juta misalkan. Itu boleh. Yang penting tidak diperjanjikan ketika akad pinjaman itu. Itu Quran begitu jelas tentang hal yang haram itu. Maka ibu sekalian, jadi amaliyah yang paling pokok bulan Ramadan selain berpuasa adalah sekarang apa ibu? Adalah kita harus apa? Tadarus itu apa tadarus ibu? Bukan membaca. Membaca itu tilawah. Tadarus artinya apa? Mengkaji. Mengkaji, memahami, harus mengerti Bu, harus mengerti. Dipelajari apa artinya yang kita baca itu. Hafal, tapi yang ngerti. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, apa arti Yasin itu? Yasin, apa Yasin itu? Yasin. Yasin adalah nama dari Nabi Muhammad. Yasin. Coba ibu lagi sholawatan. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin. Siapa ya jenama? Buat Yasin. Yasin. Kedua Toha. Surah Toha ada Bu? Toha. Siapa Toha itu? Nama Nabi Muhammad. Tadi kan apa? Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Tahu sekarang Bu ya Toha itu nama Nabi? Baru tahu sekarang kan? Itu nama Nabi Toha itu. Artinya memang nggak ada, tapi itu nama panggilan untuk Nabi itu adalah Toha. Toha Rasulillah. Toha itu nama Rasul Allah gitu, Toha itu.
Wal Qur'anil Hakim. Apa itu? Yang penuh hikmah. Ya. Quran sebagai hakim. Apa hakim itu? Pemutus perkara. Pemutus perkara. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, putuskan dengan Al-Quran. Bukan jangan akal kita. Jangan dengan akal kita, nggak boleh. Putuskan dengan Al-Quran. Di kampung Cerewet ada perempuan laki-laki berzina. Ketahuan sama Pak RT, digerebek. Diapain orang ini? Dikebukin. Boleh? Nggak boleh. Diarak keliling kampung, ditelanjangin, nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Dibajur bensin, nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Di kantor polisi dikerem, nggak boleh juga, nggak boleh, Bu. Diapain, Bu? Dirajam. Kalau ghair muhson, artinya kalau orang yang belum menikah masih gadis bujang, diapain? Az-zani waz-zaniyatu fajlidu mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Dicambuk, dijilid, dicambuk 100 kali. Bagian mana? Bagian punggungnya. Jangan dari depan, nggak boleh. Di punggung. Sebelum dicambuk juga dicek dulu hamil enggak. Jangan-jangan ini kejadiannya bukan pertama kali, dia sudah mengandung masih juga berzina juga. Dulu ada sahabat Nabi, "Ya Rasul, aku berzina," kata. Itu perempuannya terus terang, "Ya Rasul, aku berzina." Kata Nabi, "Tolong kami jilid ya Rasul." "Jangan dulu, cek dulu hamil enggak." "Oh, masih hamil." "Oh, jangan dulu, nanti tunggu melahirkan dulu." Udah lahir, "Ya Rasul, kamu udah lahir, udah punya anak, lahir, tunggu sampai menyusui sampai 2 tahun dulu," begitu. Karena nggak boleh ketika dicambuk anaknya nggak ada untuk menyusui. Dikasih susu sapi jangan, nanti kasih sapi udah gedenya. Jangan langsung ke sapi, jangan. Gitu. Kenapa anak sekarang susah sholat? Karena waktu kecil dikasih susu sapi. Ada nggak sapi yang suka ke masjid? Sesoleh-solehnya sapi nggak ada yang ke masjid. Gitu. Maka ketika itu jangan kasih sapi. Haulaini kamilaini. 2 tahun sesempurna susui sama ibunya, biar kayak ibunya gitu. Ibunya soleh, anaknya pasti akan soleh. Gitu. Jangan kayak sapi. Yang salah siapa itu, ibu atau sapi? Kenapa kecil dikasih sapi gitu? Anak disuruh masuk kandang sapi. Nggak boleh. Ya. Ibu ya, jadi di dalam kehidupan ini ketika ada masalah, putuskan dengan Al-Quran, bukan dengan akal kita. Yang mencuri, di kampung kita ada pencurian, ngambil motor, baru beli kemarin, diambil motornya. Terus ketangkep tuh orang itu, diapain, Bu? Ditenggelan, banjur bensin, dikerebekan, di penjara. Jangan, diapain tuh, Bu? Bawa ke polisi, keluarin lagi, ditebus pakai uang, lepas lagi. Apalagi mau lebaran, Bu, butuh buat beli baju. Pulang kampung butuh money, Bu ya. Money. Diapain, Bu, kalau ada orang pencurian di kampung ini? Diapain? Ya, asyarik wasyarikoh fakto'u. Dipotong tangannya. Kenapa dipotong tangannya? Karena tangan adalah alat untuk mencuri. Dengan dipotong tangan, dia tidak akan mencuri lagi. Gitu. Mencuri juga tuh, pakai tangan kirinya. Potong lagi tangan kirinya. Masih nyuri juga. Potong kakinya. Masih nyuri juga. Potong kaki kirinya. Masa geus potong opat masih nyuri juga? Pakai gigi nyurinya. Potong gigi.
Tapi terlalu Bu ya, udah hilang tangan masih nyuri lagi kan terlalu. Mahal tangan, mahal motor. Mahal tangan. Harga tangan sekarang di pasar berapa? Nggak ada jualan. Kalau motor pesek PCX ya. Paling 32 juta. Harga tangan berapa nih? Harga jempol berapa? Itu bisa triliunan jempol ini. Harganya tinggi. Jadi sekarang kenapa pencurian begitu banyak? Yang korupsi sekarang ngantri Bu. Kenapa yang korupsi sekarang ngantri banyak peminatnya? Karena ketika dihukum itu nggak ada hukuman yang bikin dia jera, masuk ke rumah tahanan, di penjara. Di penjara itu kan enak Bu. Iya, ruangannya ber-AC Bu, ber-AC. Kasurnya empuk, ada TV, ada internet, makan GoFood. Tinggal mau makan sama apa? Makan sama ayam atau makan sama kambing. Kalau makan sama ayam jadi kandang makannya sama ayam berdua, pacokan ku ayam gitu. Malam-malam pengen shopping, izin aja ke yang kunci pintunya. Jalan-jalan dulu ke Singapura. Makan malam di Hong Kong, makan pagi di Singapura. Renangnya di Bali. Yang penting punya money. Punya pulus. Dengan pulus jadi mulus. Jadi nggak ada jera tuh nggak ada. Sekarang ngantri yang korupsi itu Bu, ngantri banget. Nanti juga setahun 2 tahun keluar lagi. Udah keluar korupsi lagi. Gitu. Ibu sekalian, jadi bulan ini bulan Quran sekarang Ibu. Sekarang fokuskan kepada mengkaji Quran kalau bisa, usahakan. Kalau membaca one day one juz. Kalau mengkaji ayatnya one day one ayat. Nggak usah banyak-banyak Ibu. Sehari 1 ayat cukup itu Ibu. Hari pertama kita membahas makna Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua membahas Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ketiga bahas lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Hari keempat membahas Maliki Yaumiddin. Ya hari keenam, hari kelima Iyyaka na'budu wa itu pun nggak habis sehari 1 ayat itu. Kalau dibahas itu 1 ayat itu nggak cukup 1 hari Bu, berhari-hari. Kalau Ibu mesantren mengkaji Quran itu butuh waktu puluhan tahun, minimal 20 tahun baru tuntas mengkaji Quran. Kalau hanya pesantren kilat 3 hari di sekolah, super kilat lagi. Halo, dapat apa 1 hari di mengkaji Quran? Itu butuh 20 tahun baru khatam mengkaji Quran itu. Bismillah saja itu berapa hari mengkajinya. Ibu ya, jadi sekarang coba, kalau kemarin kita sibuk membaca, kita membaca sudah sering lah. Sekarang coba Ibu belajar apa sih mananya itu. Apa mana Bismillahirrahmanirrahim itu? Apa? Datang ke Pak Ustadz, datang ke Kiai, buka tayangan di YouTube, apa mana Bismillahirrahmanirrahim, dibuka sampai benar-benar paham. Nah udah paham, mari kita praktekkan. Setelah dipahami dipraktekkan, jangan sampai nggak dipraktekkan. Bagaimana praktek Bismillahirrahmanirrahim? Kita mencontoh Allah menjadi orang yang suka memberi, pemurah. Ibu mempraktekkan ayat 1 Al-Fatihah, mencontoh Allah menjadi orang yang Ar-Rahman, suka memberi. Sekarang Ramadan Ibu suka sedekah ya, memberi ke tetangganya ya. Bawa rantang tuh setiap sore itu Bu, bawa rantang.
Rantangnya doang. Ya sama isinya juga tuh. Ya lauk ayam, ikan nila, soun, sayur apa? Kentang tuh. Saya dulu di kampung di Majalengka masih inget tuh, baru itu kadang-kadang suka anter-anteran tuh Bu tuh, pakai rantang tuh di nganteran gitu tuh. Itu saya masih inget tuh waktu masih kecil itu, nganteran ke tetangga itu. Ya itu karena tadi. Sekarang ada nggak di sini Bu? Nggak ada ya. Pelit pun sekarang ya orangnya, pelit-pelit. Ini zaman sulit, orang-orang pada pelit. Pada pelit, medit, koret, mergese, butut kasiran. Wah. Padahal puasa mengajari kita agar suka memberi pada orang lain. Kata Nabi, memberi makan orang yang berpuasa, berbuka sama dengan orang yang berpuasa. Satu orang, satu pahala puasa, dua orang. Iya. Jadi puasa Ramadan itu adalah nilainya berlipat-lipat. Kalau di luar Ramadan, kalau kita berinfak hanya nilainya berapa? 10 sampai dengan 700 kali lipat. Ibu kalau di luar Ramadan ibu ngasih infak, ngasih makan ke orang-orang miskin, Allah ganti sampai dengan 700 kali lipat. Kalau bulan Ramadan itu tak ternilai, tak terhitung jumlahnya. Bisa beribu-ribu kali lipat nilainya begitu. Ibu sisihkan Ramadan ini. Kalau punya uang 100.000, sisihkan 5.000 buat diinfak tetangganya, ya disisihkan saja begitu. Jangan sampai tidak. Karena tadi nilainya berlipat-lipat dibandingkan bulan yang lain. Hitungannya nggak ada hitungannya Ramadan itu. Kalau di luar Ramadan ada hitungannya, ada angkanya Bu, ada angkanya. Sholat di Masjid Haram di Mekah berapa nilainya? Berapa Ibu? Berapa nilai sholat di Masjidil Haram itu? 100.000 kali dicerewet, 100.000 kali. 100.000. Kalau di Madinah berapa? 10.000 kali. Kalau selama Ramadan ini tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya, melebihi sholat di Masjidil Haram itu. Kalau sholatnya dalam keadaan khusyuk. Kalau masih ngalamun sholatnya, aduh, can meuli baju ya kanggo lebaran. Aduh, budak kumaha si bungsu geus ceurik teh kamari hayang meuli sapatu, hayang meuli celana. Ingat ka lebaran. Rokaatnya ini rokaat kasabaraha, katilu kaopat ieu. Itu sholatnya gimana itu? Punya nilai enggak? Enggak ada nilainya. Sah-sah, tapi nggak punya nilai. Juga sama dengan puasa. Kalau puasa tidak makan saja, itu sah puasa tapi nggak punya nilai di depan Allah, begitu. Apalagi anak muda ngabuburitnya pacaran, Ibu. Boleh nggak ngabuburit sambil berpacaran? Itu rusak itu, boleh. Karena ini tidak ada Allah, nggak ada nilai. Sah tapi nggak punya nilai. Gitu. Makanya kalau kita punya nilai, maka mari kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Bu ya, jadi mari kita sekarang sibukkan dengan mengkaji Al-Quran. Kenapa? Quran adalah panduan hidup kita. Kalau orang mengikuti Quran, hidupnya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalau menyimpang dari Quran, kata Quran halal, kata Quran haram. Yang haram kita lakukan. Gimana Bu? Kata Quran haram, kata bilang ini haram dikit deh. Kok haram dikit? Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullahaladzim. Menang Pak Haji, alhamdulillah. Kalau menang alhamdulillah. Kalau astagfirullah kenapa? Kalau dia main judi, apalagi judi online sekarang lagi musim Bu ya. Ngejual rumah, ngejual mobil. Sekarang banyak yang jual mobil tuh.
Di Jawa ada istri membunuh suaminya, Bu, masih ingat, Bu? Polisi bunuh polisi. Nah, itu. Gara-gara suaminya kena judi online, dibunuh sama istrinya tuh si suaminya itu. Gara-gara judi kan itu udah jelas tersesat. Gitu. Jadi kalau kata Quran ngidul, ikut saja. Quran sebagai imam, kita sebagai makmum. Ikuti apa kata Quran, insya Allah hidupnya akan selamat. Kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lam tadilu abada, kitaballah wa sunnata rasuli. Kata Nabi, telah aku tinggalkan dua perkara, jika engkau berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Satu Al-Quran, kedua adalah sunnah atau hadis. Pertanyaannya, sudah belum Quran dijadikan imam dalam hidup ini? Sudah belum, Bu? Sudah belum ikuti Quran semuanya? Akidahnya ikut akidah Al-Quran, ibadahnya ikut ibadah Al-Quran. Quran menyuruh sholat, menyuruh puasa, menyuruh zakat, menyuruh haji bagi yang mampu. Muamalahnya dengan apa? Dengan ketika dia berbisnis yang halal. Kalau pengen menikah dengan cara yang benar. Jangan belum nikah udah tidur serumah, udah tinggal serumah. Nggak boleh kan ya, Bu ya. Nah, itu. Akhlaknya akhlak Quran, ikuti akhlak Quran begitu. Perempuan keluar rumah tutupi auratnya dengan pakaian yang panjang dan longgar, namanya jilbab, bukan jiblab, bukan. Jilbab itu salah. Bukan jiblab. Karena namanya sekarang ada jilbobs. Apa jilbob itu? Jilbob itu nutup tapi terlihat bentuk tubuhnya kayak lontong gitu. Ini kerudung, Bu, baju panjang, tapi bentuknya kelihatan itu. Iya, ketat. Anak-anak muda sekarang gitu, Bu ya, pakai celana yang ketat, straight, gitu kan? Itu di kerudung tapi telanjang dia, gitu. Ikuti Quran aja cara berpakaiannya, bergaulnya ikuti Quran, insya Allah selamat. Jadi kalau menjauh dari Quran pasti celaka. Tidak hanya di dunia, akhirat apalagi, dunia aja udah celaka. Anak perempuan keluar rumah pakai baju kekurangan bahan, ya, gitu. Malam-malam ke Citra, di Citra banyak kucing garong sekarang, Bu. Kucing garong. Sampai subuh nggak balik-balik, dibawa kabur sama pacarnya. Udah ibu merana, menderita, nangis terus. Yang salah kenapa? Laki-laki ke rumah datang diizinkan dibawa pacarnya, jangan. Bu, minjem anak